3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 ingin melanjutkan presentasi kami di pertemuan keempat. Sebelumnya untuk teman-teman semua, izinkan kami perkenalan diri dulu. Izinkan kami perkenalan diri dulu. Saya sebagai ketua, nama saya Muhammad Rafi Tirtagiri dengan NIM 2019-12-11-038. Dan ada teman saya, boleh Saudara Harley? Baik, perkenalkan nama saya Harley Boy Bimantoro dengan NIM 2019-12-11-014. Boleh selanjutnya memperkenalkan diri. Saya Sadam Anas Putra dengan NIM 2018-12-11-081. Ya, selanjutnya saya Sulaksono Yoga Pratama Nursal dengan NIM 2015-111-2031. Oke, terima kasih untuk teman-teman saya. Bagi teman-teman yang ingin mengerti tentang market risk, itu harap ditonton sampai habis ya videonya. Terima kasih. Pertama, kita akan membahas tentang resiko pasar. Pertama itu resiko pasar itu dapat didefinisikan sebagai resiko yang terkait dengan ketidakpastian pendapatan LK pada portofolio perdagangan yang disebabkan oleh perubahan, terutama perubahan ekstrim dalam kondisi pasar seperti harga aset, suku bunga, volatilitas pasar, dan likuiditas pasar. Dengan demikian, resiko seperti resiko suku bunga, resiko kredit, resiko likuiditas, dan nilai tukar mata uang asing, resiko mempengaruhi resiko pasar, namun resiko pasar menekan resiko pada LK yang secara aktif itu memperdagangkan aset dan kewajiban dan derivatif daripada menahannya untuk tujuan investasi pendanaan atau lindungi nilai jangka panjang. Memang untuk resiko pasar ini adalah inti dari banyak kerugian yang terkait dengan krisis keuangan pada akhir tahun 2006 dan paruh pertama tahun 2007. Harga rumah anjlok dan default oleh peminjam hipotek subprime. Mulai mempengaruhi industri pinjaman hipotek secara keseluruhan, serta bagian lain dari ekonomi ketika peminjam hipotek gagal membayar hipotek mereka. Lembaga keuangan yang memegang dan secara aktif memperdagangkan hipotek dan sekuritas itu berbasis hipotek ini memulai mengumumkan kerugian besar pada mereka. Kerugian dari penurunan nilai hipotek subprime sekuritas yang didukung oleh hipotek ini mencapai lebih dari 1 triliun di seluruh dunia hingga pertengahan 2009. Bank investasi dan perusahaan sekuritas adalah pedagang utama sekuritas berbasis hipotek, karena peminjam hipotek gagal membayar hipotek mereka. Nah, contoh utama dari kerugian yang terjadi adalah bear strain itu pada musim panas 2007, dua dana lindung nilai besar strain menderita kerugian besar terkait risiko pasar atas investasi di pasar hipotek subprime. Kedua dana tersebut mengajukan kebangkrutan pada musim gugur 2007. Nilai pasar bear strain itu terluka parah dari kerugian ini. Kerugiannya menjadi begitu besar sehingga pada bulan Maret 2008, JP Morgan Chase dan Federal Reserve
turun tangan untuk menyelamatkan bank investasi terbesar kelima di Amerika Serikat sebelum gagal atau dijual sedikit demi sedikit ke berbagai lembaga keuangan. Krisis risiko pasar ini berlanjut hingga musim panas dan musim gugur 2008. Pada hari Senin, 15 September, Lehman Brothers mengajukan kebangkrutan. Merrill Lynch dibeli oleh Bank of America atau salah satu perusahaan asuransi terbesar di dunia. Bertemu dengan regulator federal untuk mengumpulkan uang tunai yang sangat dibutuhkan, dan Washington Mutual atau lembaga tabungan terbesar di Amerika Serikat diakuisisi oleh JP Morgan Chase. Ketika berita menyebar bahwa Lehman Brothers tidak akan bertahan, lembaga keuangan itu bergerak untuk menguraikan perdagangan yang dibuat oleh Lehman itu. Dow turun lebih dari 500 poin. Penurunan terbesar dalam lebih dari 7 tahun. Juga pada hari Rabu, ketegangan meningkat di seluruh dunia. Pasar saham melihat perubahan besar dalam nilai karena investor mencoba untuk memilah siapa yang mungkin bertahan atau pasar dari Rusia ke Eropa dipaksa untuk menanggungkan perdagangan karena harga saham jatuh. Nah, pada pertengahan September itu pasar keuangan membeku dan bank-bank itu berhenti meminjamkan satu sama lain dengan tarif yang sangat tinggi. Risiko pasar adalah akar penyebab dari banyaknya kegagalan pasar dan kerugian substansial yang ditimbulkan oleh lembaga keuangan. Nah, untuk secara konseptual, portofolio perdagangan LK itu dapat dibedakan dari portofolio investasinya berdasarkan cakrawala waktu dan likuiditas. Portofolio perdagangan berisi aset, kewajiban, dan kontrak derivatif yang dapat dengan cepat dibeli atau dijual di pasar keuangan terorganisir atau seperti posisi long dan short dalam obligasi. Komoditas, valuta asing, sekuritas ekuitas, swap, suku bunga, dan opsi. Derivatif dalam trading book pertama-tama ditandai ke pasar dan kemudian dijaringkan dengan posisi derivatif dengan rekanan yang sama. Jaring ini tuh mengurangi ukuran realitas kontrak derivatif yang dilaporkan dalam perdagangan FI. Misalnya itu pada bulan Maret 2015, JP Morgan Chase itu melaporkan kontrak derivatif senilai 81,57 miliar dari total 398,98 miliar dolar ya. Dalam buku perdagangannya itu nilai nasional aset derivatif adalah 1.265,42 miliar dolar dan nilai buku dari total aset adalah 2.577,1 miliar dolar. Selanjutnya dengan meningkatkan sekuritasi pinjaman bank, misalnya hipotek, semakin banyak aset yang menjadi liquid dan dapat diperdagangkan, misalnya itu seperti sekuritas berbasis hipotek. Senilai itu banyak pinjaman sindikasi besar sering sebagian dijual atau partisipasi dalam pinjaman. Nilai bab 25. Bank utama biasanya mempertahankan persentase, biasanya itu 15-30%. Nah, untuk pinjaman sindikasi ini dapat dilihat sebagai dimiliki untuk dijual dan dengan demikian merupakan bagian dari buku perdagangan. Trading book menghasilkan keuntungan dan kerugian perdagangan bagi LK yang dicatat sebagai bagian dari pendapatan dan beban non-bunga. Portofolio investasi atau dalam kasus bank yang disebut banking book itu berisi aset dan kewajiban yang relatif tidak liquid dan disimpan untuk jangka waktu yang lebih lama, seperti pinjaman konsumen dan komersial, deposito retail, dan cabang.
Banking book itu menghasilkan pendapatan bunga dan biaya serta beban bunga bagi LK tabel 15.1 menunjukkan bahwa perincian hipotes antara aset dan kewajiban banking book dan trading book. Perhatikan bahwa modal menghasilkan bantalan terhadap kerugian baik pada buku perbankan atau perdagangan. Pendapatan aktivitas perdagangan itu semakin menggantikan pendapatan dari aktivitas LK tradisional berupa simpan dan pinjam meminjam. Ketidakpastian pendapatan yang dihasilkan atau resiko pasar dapat diukur selama periode sesingkat 1 hari atau selama 1 tahun. Sementara regulator bank biasanya itu memandang aset yang dapat diperdagangkan sebagai aset yang ditahan untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. LK swasta itu mengambil pandangan jangka pendek. Secara khusus, LK prihatin dengan fluktuasi nilai atau nilai risiko atau VAR dari mereka. Nah, ini untuk buku perbankan itu, di aktifannya itu ada tunai, pinjaman, tempat dan peralatan, aset tidak liquid lainnya. Nah, untuk kewajiban itu ada deposito, dana pinjam tidak liquid lainnya, dan modal. Sedangkan kalau untuk buku perdagangan, obligasi panjang, komoditas panjang, efek panjang, ekuitas panjang, terus ada efek beragun hipotek panjang. Terus kalau untuk kewajiban itu ada obligasi pendek, komoditas pendek, FX pendek, dan ekuitas pendek. Memperdagangkan aset dan kewajiban akun untuk periode singkat 1 hari, terutama jika fluktuasi mengancam solvabilitasnya. Selain itu, risiko pasar dapat didefinisikan secara absolut sebagai dolar jumlah exposure atau sebagai jumlah relatif terhadap beberapa patokan. Kotak perspektif industri menunjukkan beberapa masalah yang dipertimbangkan JP Morgan Chase dalam mengevaluasi risiko pasarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, risiko pasar LK juga telah menimbulkan kekhawatiran yang cukup besar di kalangan regulator. Begitu pentingnya risiko pasar dalam menentukan kelangsungan hidup FI, sehingga sejak tahun 1998, regulator AS telah memasukkan risiko pasar dalam menunjukkan tingkat modal yang harus dimiliki oleh FI. Selanjutnya, bagian dari reformasi Wall Street dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang disahkan pada tahun 2010 sebagai tanggapan atas krisis keuangan adalah peraturan Volcker yang diterapkan atau diimplementasikan pada April 2014, tetapi bank memiliki waktu hingga 21 Juli 2015 untuk mematuhinya. Peraturan Volcker itu melarang lembaga penyimpan atau DI AS tidak terlibat dalam perdagangan kepemilikannya, yaitu setiap transaksi untuk membeli atau menjual salah satu lebih instrumen keuangan yang mencakup sekuritasnya, derivatif atau forward, dan berjangka pada komoditas termasuk FX forward dan swap, dan opsi salah satunya. Sebagai prinsipal, untuk akun perdagangan bank dan dari investasi di dana lindungi nilai atau dana ekuitas swasta. Namun didapat dan menawarkan dana lindung nilai atau dana ekuitas swasta jika tidak memiliki kepentingan kepemilikan dalam dana kecuali untuk investasi awal yang dibatasi tidak lebih dari 3%. Dari total kepentingan kepemilikan dana dalam 1 tahun, setelah tanggal pembentukan dana, senilai itu keseluruhan investasi di dalam dana itu, lindung nilai atau dana ekuitas swasta tidak boleh melebihi 3% dari modal tingkat 1 DI. Aturan itu dinamai mantan ketua
Federal Reserve Paul Volcker yang telah belak-belakan dalam klaimnya bahwa kegiatan tersebut memainkan peran utama dalam krisis keuangan. Pengaturan Volcker disebut untuk membatasi perdagangan spekulatif yang dilakukan oleh lembaga penyimpanan dengan uang mereka sendiri, dan dengan demikian dimasukkan untuk mengurangi risiko pasar di lembaga penyimpanan. Namun, para banker ini dan beberapa analis mengatakan bahwa baru tersebut merupakan kekhususan anti-bank. Argumen ini berasal dari fakta bahwa aturan baru tentang portofolio perdagangan LK sebenarnya memaksa LK untuk memiliki buku jatuh tempo yang sesuai. Ini membatasi spesialisis tradisional dalam intermediasi jatuh tempo bank, yaitu meminjam di pasar dana jangka pendek untuk meminjam di pasar jangka panjang. Tabel 15-2 itu merangkum beberapa manfaat dari pengukuran risiko pasar, termaksud memberikan informasi kepada manajemen tentang tingkat eksposur risiko pasar, batasan risiko pasar, dialokasi sumber daya, evaluasi kinerja, serta memberikan informasi kepada regulator tentang cara melindungi bank dalam sistem keuangan. Yang pertama itu informasi manajemen, atau MRM memberikan informasi kepada manajemen senior dengan eksposur risiko yang diambil oleh pedagang F1. FI. Manajemen kemudian dapat membandingkan eksposur risiko ini dengan sumber modal LK. Yang kedua itu menetapkan batas MRM, mempertimbangkan risiko pasar dari portofolio perdagangan yang akan mengarah pada penempatan batas posisi logis secara ekonomi perdagangan di setiap area perdagangan. Yang ketiga itu alokasi sumber daya MRM, melibatkan perdagangan pengembalian risiko pasar di berbagai area perdagangan yang memungkinkan identifikasi pasar dengan potensi pengembalian terbesar per unit risiko di mana lebih banyak modal dan sumber daya yang dapat diarahkan. Yang kelima itu peraturan dengan Bank for International Settlement, atau yang kita kenal dengan BIS. Dan Federal Reserve ini telah mengatur risiko pasar melalui persyaratan modal, atau dibahas nanti di dalam bab ini. Tolak ukur sektor swasta itu menjadi penting karena ada kemungkinan bahwa regulator akan memberikan harga yang terlalu tinggi pada beberapa risiko. MRM yang dilakukan oleh LK ini dapat digunakan untuk menunjukkan potensi misalokasi sumber daya sebagai akibat dari regulasi kehati-hatian. Akibatnya dalam kasus tertentu, regulator mengizinkan bank untuk menggunakan model internal mereka sendiri untuk menghitung kebutuhan modal mereka. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Harley. Untuk Saudara Harley, dipersilakan. Untuk Saudara Harley. Oh, sorry, untuk Saudara Yoga, dipersilakan. Masih ke-mute ya? Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasinya dari Muhammad Rafi Tirta ya.
Terhadap kegagalan karena risiko pasar yang ekstrim, perhatikan bahwa banyak di antaranya juga tercantum dalam kotak perspektif industri yang menjelaskan fungsi manajemen risiko pasar. JP Morgan Case bagian berikut berkonsentrasi pada ukuran dolar yang absolut dari risiko pasar. Kami melihat 3 pendekatan utama yang digunakan untuk mengukur risiko pasar, atau risk matrix, simulasi historis atau mundur, dan simulasi Monte Carlo. Hubungan antara risiko pasar dan tingkat modal yang dibutuhkan juga akan dibahas dalam bab ini. Selanjutnya, adalah menghitung paparan risiko pasar. Bank komersial besar, bank investasi, perusahaan asuransi, dan reksadana telah mengembangkan model risiko pasar. Dalam pengembangan model ini, 4 pendekatan utama telah diikuti. Risk matrix atau pendekatan varians atau covariance, simulasi sejarah atau kembali. Yang ketiga, simulasi Monte Carlo. Yang keempat, kekurangan yang diharapkan. 3 model pertama menawarkan metode berbeda yang digunakan untuk menghitung nilai beresiko. Kami mempertimbangkan risk matrix terlebih dahulu dan kemudian membandingkannya dengan pendekatan model internal lainnya, seperti simulasi historis atau kembali. Model internet lainnya seperti simulasi historis atau kembali. Model short file yang diharapkan atau juga disebut nilai bersyarat pada risiko adalah alternatif untuk nilai tradisional pada ukuran risiko yang lebih sensitif terhadap bentuk ekor kerugian dari distribusi probabilitas pengembalian. Mulai Januari 2013, regulator telah mengganti nilai risiko dengan ukuran shortfall yang diharapkan sebagai ukuran utama risiko pasar. Selanjutnya adalah model risiko. Tujuan akhir dari model pengukuran risiko pasar dapat dilihat dari pertanyaan berikut dari manajer FI. Saya yakin X% bahwa FI tidak akan kehilangan lebih dari $var dalam T hari ke depan. Singkatnya, manajer FI menginginkan $1 nomor yang memberitahukan exposure risiko pasar LK pada hari-hari berikutnya, terutama jika hari-hari itu berubah menjadi hari yang sangat buruk. Ini bisa tidak jadi sepele, mengingat luasnya bisnis perdagangan LK skala besar atau bahkan menengah ketika JP Morgan mengembangkan model risk matrix pada tahun 1994. Ia memiliki 14 lokasi perdagangan aktif dengan 120 unit independen yang memperdagangkan sekuritas pendapatan tetap, valuta asing, komoditas derivatif, sekuritas pasar berkembang, dan aset kepemilikan. Pada tahun 2015, JP Morgan Chase beroperasi di seluruh dunia dan memegang portofolio perdagangan senilai lebih dari 300 miliar dolar. Skala dan variasi kegiatan ini khas dari bank-bank pusat yang besar. Bank-bank besar di luar negeri misalnya Deutsche Bank dan Barclays, dan perusahaan-perusahaan asuransi besar dan bank-bank investasi. Di sini kami akan berkonsentrasi pada pengukuran exposure risiko pasar. Dari FI besar setiap hari telah menggunakan pendekatan risk matrix. Seperti yang akan dibahas nanti, mengukur exposure risiko untuk periode lebih lama dari 1 hari, misalnya 5 hari, berada di bawah asumsi tertentu, transformasi sederhana dari jumlah exposure risiko harian pada dasarnya. FI prihatin dengan bagaimana mempertahankan ekuitas jika kondisi pasar bergerak negatif besok. Itu adalah risiko pasar sama dengan perkiraan potensi kerugian dalam keadaan yang merugikan. Daily earning at risk, dollar market value of the position, dikali price sensitivity of the position, dikali potential adverse move in field. Since price sensitivity multiplied by adverse move measures the degree of price volatility of an asset, we can also write this equation as daily earning at risk, dollar market value of the position dikali price volatility. Bagaimana sensitivitas harga dan pergerakan hasil yang merugikan akan diukur tergantung pada FI dan pilihan model. Sensitivitas harga serta pandangannya tentang apa yang sebenarnya merupakan pergerakan harga atau imbalan yang berpotensi merugikan. Kami berkonsentrasi pada bagaimana model risk matrix menghitung pendapat harian yang berisiko di 3 area perdagangan pendapatan tetap, valuta asing atau FX, dan ekuitas, dan kemudian bagaimana memperkirakan risiko agregat dari seluruh portofolio perdagangan untuk memenuhi tujuan manajer FI ukuran exposure dolar agregat.
tunggal di seluruh bank pada hari tertentu. Bagaimana sensitivitas harga dan pergerakan hasil yang merugikan akan diukur tergantung pada FI dan pilihan model sensitivitas harga serta pandangannya tentang apa yang sebenarnya merupakan pergerakan harga atau imbalan yang berpotensi merugikan. Kami berkonsentrasi pada bagaimana model risk matrix menghitung pendapatan harian yang berisiko di 3 area perdagangan pendapatan tetap, valuta asing, efek dan ekuitas, dan kemudian menjadi risiko agregat dari seluruh portofolio perdagangan untuk memenuhi tujuan manajer FI untuk exposure dolar agregat tunggal di seluruh bank pada hari tertentu. Selanjutnya adalah risiko pasar efek berpenghasilan tetap. Misalkan FI memiliki posisi nilai pasar 1 juta dolar dalam obligasi tanpa kupon dengan jangka waktu 7 tahun hingga terjatuh tempo dengan nilai nominal 1.631.483 dolar. Imbal hasil obligasi tersebut hari ini adalah 7.243% per tahun. Obligasi ini dimiliki sebagai bagian dari portofolio perdagangan. Dengan demikian, posisi nilai pasar dolar sama dengan 1 juta dolar. Manajer FI ingin mengetahui potensi exposure yang dihadapi FI jika suku bunga bergerak melawan FI sebagai akibat dari pergerakan pasar yang merugikan atau cukup buruk. Selanjutnya. Keesokan harinya, berapa banyak FI yang akan kehilangan tergantung pada volatilitas harga obligasi. Dari model durasi di bab 9 kita tahu bahwa daily price volatility atau price sensitivity to small change in yield dikali adverse daily yield move atau sama dengan MD dikali adverse daily yield move. Durasi modifikasi atau MD obligasi ini adalah MD sama dengan D per 1 per plus R sama dengan 7 per 107 1.723 atau dengan sama dengan 6.527. Mengingat imbal hasil obligasi adalah R sama dengan 7.243%, untuk memperkirakan volatilitas harga, kalikan MD obligasi dengan pergerakan hasil harian merugikan yang diharapkan. Selanjutnya, kami dapat memperluas analisis ini untuk menghitung potensi kerugian lebih dari 2-3 hari. Jika kita berasumsi bahwa guncangan hasil independen dan volatilitas harian kira-kira konstan, dan bahwa FI terkunci untuk menahan aset ini selama jumlah. Ini gambarnya. Selanjutnya. The assumption of daily volatility is constant and that there is not autocorrection in yield shock are strong assumption. Much recent literature suggests that shocks are autocorrected in many asset markets over relatively long horizons. To understand why, we take the square root of 1, consider FD. Holding period, the or 5-day variance will equal the current 1-day variance times 5 under the assumption of constant daily variance and no autocorrection in shocks, or standard deviation is this equation is, or since there is measured the same dimension as a standard definition in the terminology of risk matrix, the 5-day value at risk is 5-day var sama dengan der kali 5 akar 5 akar 5. Selanjutnya adalah pertukaran asing. Dalam praktiknya, sejumlah LK menghitung secara internal dengan membagi posisi yang dipegang dalam sekuritas dengan median volume perdagangan harian sekuritas tersebut selama beberapa hari terakhir. Jadi, jika volume perdagangan rendah karena pasar satu arah, di mana kebanyakan orang mencari untuk menjual daripada membeli, maka dapat meningkat secara substansial. Itu adalah selanjutnya adalah agregasi portofolio.
Bagian sebelumnya menganalisis pendapatan harian dengan risiko posisi perdagangan individu. Contoh-contoh tersebut dianggap sebagai jaminan pendapatan tetap 7 tahun tanpa kupon atau nilai pasar $1 juta, posisi di Eurospot nilai pasar $1 juta, dan posisi dalam indeks pasar saham AS nilai pasar $1 juta. Yang terhormat individu adalah obligasi tanpa kupon 7 tahun $15.210, yang kedua tempat euro $13.164, yang ketiga ekuitas AS sama dengan $46.600. Ya, selanjutnya Ya, baik. Selanjutnya, agregasi portofolio. Di bagian sebelumnya menganalisis pendapatan harian dengan risiko posisi perdagangan individu. Contoh-contoh tersebut dianggap sebagai jaminan pendapatan tetap 7 tahun tanpa kupon dan nilai pasarnya itu sebesar $1 juta. Dan posisi di Eurospot-nya nilai pasarnya sebesar $1 juta, dan posisi dalam indeks pasar saham Amerika Serikat nilainya juga sebesar $1 juta. Yang terhormat individu adalah yang pertama, obligasi tanpa kupon 7 tahun sebesar $15.210, lalu di tempat euronya $13.164 dan yang ketiga ekuitas Amerika Serikat sebesar $46.600. Next. Next. Oke. Namun manajemen senior ini ingin mengetahui risiko agregasi dari seluruh posisi perdagangannya. Untuk menghitungnya, bisa cukupnya jumlahkan 3 dir sebesar $15.210 ditambah $13.164, lalu ditambah lagi dengan $46.600, dan hasilnya menjadi $74.974, karena hal itu mengabaikan tingkat penyimbangan konvarians atau korelasi apapun di antara posisi pendapatan tetap FX dan perdagangan ekuitas. Secara khusus, beberapa guncangan aset ini yang merugikan mungkin berkorelatif negatif, seperti diketahui dari teori portofolio modern apapun, kecuali korelasi positif yang sempurna di antara guncangan aset akan mengurangi tingkat risiko portofolio. Next. Selanjutnya pendekatan sejarah atau simulasi kembali. Kritik utama risk matrix adalah kebutuhan untuk mengasumsikan distribusi simetris atau normal untuk semua pengembalian aset. Jelas untuk beberapa aset seperti opsi dan sekuritas jangka pendek atau obligasi, dan hal ini sangat dipertanyakan. Misalnya, sebagian besar investor bisa kehilangan jika dia membeli opsi panggilan pada ekuitas adalah premi panggilan. Next. Lalu ide dasarnya adalah untuk mengambil portofolio aset pasar saat ini, FX, obligasi, ekuitas, dan lain-lainnya, menilai kembali mereka yang berdasarkan harga aktual yang ada pada aset tersebut, dan kemarin, sehari sebelumnya, dan seterusnya. Seringkali FI akan menghitung risiko pasar atau nilai dari portofolio saat ini berdasarkan harga pengembalian yang ada untuk aset tersebut pada setiap 500 hari terakhir. Dan kemudian akan menghitung kasus terburuk 1% nilai portofolio yang mereka miliki dari nilai terendah ke 5 dari 500. Artinya hanya dalam
dalam 5 hari dari 500 atau 1% dari waktu nilai portofolio yang akan turun di bawah ini adalah angka berdasarkan pengalaman historis terkini dan dari perubahan nilai tukar dan perubahan harga ekuitas, perubahan suku bunga, dan sebagainya. Next. Selanjutnya ada tabel 15-6 yang merupakan contoh dari hipotesis pendekatan historis atau simulasi belakang yang menggunakan dua mata uang per 1 Desember tahun 2018. Berikut adalah tabelnya. Next. Lalu selanjutnya tabel 15-6 yang isinya itu contoh hipotesis pendekatan historis atau simulasi belakang menggunakan dua mata uang per 1 Desember 2018. Ini merupakan lanjutan dari tabel yang tadi. Boleh dilanjut. Next. Lalu selanjutnya ada 6 langkah yang diperlukan untuk menghitung VaR dari portofolio mata uangnya. Langkah yang pertama, ukur exposure-nya dan ubah posisi mata uang asing hari ini menjadi ekuivalen dolar yang menggunakan nilai tukar hari ini. Dengan demikian, evaluasi posisi FX/FI pada 1 Desember 2018. Lalu langkah yang kedua, ukur sensitivitasnya. Ukur sensitivitas setiap posisi FX dengan menghitung deltanya dan di mana delta mengukur perubahan nilai dolar dari setiap posisi FX jika yen atau franc Swiss terdepresiasi atau menurun nilainya sebesar 1% terhadap dolar. Lalu langkah ketiga, ukur risikonya. Lihatlah persentase perubahan aktual dalam nilai tukar US dollar dan Swiss francs pada masing-masing dari 500 hari terakhir. Dengan demikian, pada tanggal 30 November 2018, nilai yen terhadap dolar akan turun sebesar 0,5% sepanjang hari, sedangkan franc Swiss turun nilainya terhadap dolar sebesar 0,2%. Next. Ya, selanjutnya model historis. Oh ya, salah. Masih langkah-langkah yang tadi belum kelar. Selanjutnya ini langkah yang keempatnya, ulangi langkah yang ketiga tadi. Langkah 4 ini mengulangi latihan yang sama untuk posisi yen dan franc Swiss, tetapi menggunakan perubahan nilai tukar aktual pada tanggal 29 November tahun 2018 dan seterusnya. Lalu langkah yang kelima, berilah peringkat hari berdasarkan risiko dari yang terburuk hingga yang terbaik. Langkah-langkah risiko ini kemudian dapat diurutkan dari yang terburuk hingga terbaik. Lalu langkah yang keenam, VaR-nya atau value at risk. Jika diasumsikan bahwa distribusi nilai tukar masa lalu baru-baru ini merupakan cerminan akurat dari kemungkinan distribusi perubahan nilai tukar FX di masa depan, bahwa perubahan nilai tukar memiliki distribusi stasioner hingga 97.210 US dollar dan dapat dilihat sebagai nilai FX yang beresiko exposure FI pada tanggal 1 Desember 2018. Next. Selanjutnya ada model historis atau simulasi kembali versus risk metric.
Salah satu manfaat nyata dari pendekatan historis atau simulasi kembali adalah bahwa kita tidak perlu menghitung standar deviasi dan korelasinya. Kerugian dari pendekatan simulasi kembali adalah tingkat kepercayaan yang kita miliki dalam angka VAR 1% berdasarkan 500 dan pengamatan perilaku nilai tukar dan risiko dalam rezim nilai tukar tetap akan memiliki sedikit relevansi dengan pedagang FX atau manajer risiko pasar yang mengoperasikan dan menganalisis risiko dalam rezim nilai tukar yang mengambang. Next. Selanjutnya, model historis, masih di model historis. Hal ini tampaknya menghadapkan manajer risiko pasar dengan masalah permodelan yang sulit. Namun, setidaknya ada dua pendekatan untuk masalah ini. Yang pertama itu adalah menimbang pengamatan massa, lalu di simulasi belakang secara tidak merata memberikan bobot yang lebih tinggi pada pengamatan masa lalu yang lebih baru. Lalu yang kedua adalah dengan cara menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo yang menghasilkan pengamatan tambahan yang konsisten dengan pengalaman sejarah-sejarah baru ini. Next. Lalu selanjutnya ini ada pendekatan simulasi Monte Carlo untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh sejumlah pengamatan aktual yang terbatas. Kita dapat menghasilkan pengamatan tambahan. Contohnya, simulasi atau pembangkitan pengamatan tambahan ini disusun menggunakan pendekatan simulasi Monte Carlo, sehingga pengembalian atau tingkat yang dihasilkan mencerminkan probabilitas yang telah terjadi dalam periode waktu historis baru-baru ini. Next. Yang tadi tak? Ya. Langkah pertama adalah menghitung matriks variance kumparan historis dari perubahan FX, dan matriks ini kemudian dekomposisi menjadi dua matriks simetris, dan hal ini memungkinkan FI untuk menghasilkan skenario untuk posisi FX dengan cara mengalihkan matriks A yang mencerminkan volatilitas historis dan korelasi di nilai tukar FX, dan pendekatan simulasi ini juga menghasilkan skenario FX realistis yang dihasilkan sebagai volatilitas historis dan koreksi antara kurs FX dengan nilai Z yang diambil secara acak. Next. Yang tadi tak kelewatan. Ya. Masih di pendekatan simulasi Monte Carlo, simulasi kerugian terburuk yang ke-100 dari 10.000. Oleh karena itu, simulasi Monte Carlo adalah alat yang untuk mempertimbangkan pemakaian portofolio di bawah semua kemungkinan kombinasi faktor yang menentukan nilai sekuritas model dan menghasilkan nilai pasar acak yang diambil dari distribusi normal multivariat yang mewakili setiap variabel. Next. Next. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Silakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya kekurangan yang diharapkan. Seperti disebutkan sebelumnya, kritik terhadap VAR adalah bahwa ia memberitahu manajer FI
tingkat kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi dengan tingkat kepercayaan tertentu, yaitu persentil ke-99 dengan asumsi distribusi pengembalian berbentuk normal. Kekurangan yang diharapkan IS juga disebut sebagai VAR, bersyarat dan kerugian ekor yang diharapkan memberi tahu kita rata-rata kerugian di bagian ekor distribusi di luar persentil ke-99, yaitu jika satu dalam setiap 100 hari ada kerugian, IS memberitahu rata-rata kerugian satu dalam 100 hari itu. Next. Masih ada kekurangan yang diharapkan dari gambar di atas. Distribusi profitabilitas pengembalian untuk keamanan. VAR dari distribusi profitabilitas adalah minus $97.210, yaitu dengan asumsi distribusi kemampuan profitabilitas normal. Ada kemungkinan 1 dari 100 bahwa FI akan kehilangan tidak lebih dari $97.210. Namun, jelas distribusi probabilitasnya tidak normal, tetapi memiliki factile loss. Dengan demikian, rata-rata kerugian 1 dalam 100 hari akan lebih besar dari $97.210. Next. Oke, masih di kekurangannya. First penuhnya. Halo. Sepertinya first penuhnya mengabaikan pola dan tingkat keparahan kerugian di bagian ekor yang ekstrem. Dengan demikian, VAR hanya memberikan sebagian informasi tentang tingkat kemungkinan kerugian, terutama jika distribusi probabilitas tidak normal. Kelemahan VAR menjadi sangat jelas selama krisis keuangan karena pengembalian aset anjlok ke wilayah ekor gemuk dari distribusi yang tidak berbentuk normal. Manajer dan regulator FI dipaksa untuk mengakui bahwa proyek VAR tentang kemungkinan kerugian jauh di bawah perkiraan kerugian aktual pada hari-hari yang sangat buruk. IS adalah ukuran risiko pasar yang memperkirakan nilai kerugian yang diharapkan di luar tingkat kepercayaan tertentu, yaitu rata-rata VAR di luar tingkat kepercayaan tertentu. Next. Selanjutnya model peraturan kerangka kerja standar BIS. Next. Ya, pengembangan model risiko pasar internasional oleh FI seperti JP Morgan Chase sebagai tanggapan atas proposal Bank for International Statements atau BIS pada tahun 1993 untuk mengukur dan mengatur eksposur risiko pasar bank dengan mengenakan persyaratan modal pada portofolio perdagangan mereka. Seperti disebutkan dalam bab 7, BIS adalah sebuah organisasi yang mencakup bank sentral terbesar di dunia. Setelah pemurnian proposal ini selama beberapa tahun, pada tahun 2013, BIS termasuk Federal Reserve memutuskan pendekatan terakhir untuk mengukur risiko pasar dan modal cadangan yang diperlukan LK untuk menahan dan bertahan dari kerugian risiko pasar. Ini tingkat modal yang diperlukan yang dimiliki untuk melindungi terhadap eksposur risiko pasar sebagai tambahan ke tingkat modal minimum yang harus dimiliki bank untuk tujuan risiko kredit. Sejak Januari 1998, bank-bank di negara yang menjadi anggota BIS dapat menghitung eksposur risiko dengan salah satu dari dua cara. Yang pertama adalah untuk menggunakan kerangka standar sederhana. Next. Dan yang kedua dengan persetujuan peraturan adalah dengan menggunakan model internal mereka sendiri yang mirip dengan model yang dijelaskan di atas. Namun jika model internal disetujui untuk digunakan dalam penghitungan persyaratan modal untuk FI, tunduk pada audit peraturan dan kendala tertentu. Sebelum melihat kendala ini, kami memeriksa kerangka standar BIS. Krisis keuangan memperlihatkan sejumlah kekurangan dalam cara risiko pasar diukur sesuai dengan aturan Basel II.
Meskipun krisis sebagian besar terbuka, masalah dengan pendekatan model internal bank untuk mengukur risiko pasar, BIS juga mengidentifikasi kekurangan dengan pendekatan standar. Ini termasuk kurangnya sensitivitas risiko, pengakuan lindung nilai dan diversifikasi yang sangat terbatas manfaat, dan ketidakmampuan untuk menangkap risiko yang terkait dengan yang lebih kompleks secara memadai instrumen. Untuk mengatasi kekurangan dari pendekatan standar untuk mengukur risiko pasar, Basel III mengusulkan pendekatan faktor risiko parsial sebagai standar yang direvisi mendekati. Next. Oke, selanjutnya pendekatan faktor risiko parsial. Pendekatan faktor risiko parsial menerapkan bobot risiko pada nilai pasar perdagangan sekuritas portofolio dengan penyempurnaan untuk mencerminkan lindung nilai dan diversifikasi di seluruh sekuritas secara hati-hati. Khususnya pendekatan faktor risiko parsial memerlukan proses berikut diikuti oleh LK untuk menentukan kebutuhan modal. Yang pertama, tetapkan instrumen ke bucket aset. Instrumen ditetapkan dalam aset bucket di masing-masing dari 5 kelas risiko sesuai dengan kesamaan risikonya. Risikonya termasuk FX, suku bunga, ekuitas, kredit, termasuk sekuritas, dan komoditas. Yang kedua, hitung ukuran risiko setiap ember, setiap bucket. Ukuran risiko dihitung untuk setiap bucket menggunakan formula yang ditentukan regulator berdasarkan perkiraan IS, nilai pasar dari aset di setiap bucket dikalikan dengan bobot risiko. Bobot risiko telah ditetapkan oleh BIS dan dibedakan berdasarkan kelas aset, falas, suku bunga, ekuitas, kredit, dan komoditas. Exposure risiko untuk setiap bucket dihitung menggunakan rumus yang sudah tertera, di mana MV adalah nilai posisi nasional dalam ekuitas, RWI adalah bobot risiko ditugaskan untuk ekuitas, I dan IJ adalah parameter korelasi antara ekuitas I dan J. Next. Next, tak. Next, tak. Serta. Nah, yang ketiga, agregat bucket. Ukuran risiko dari keranjang aset individu adalah dikumpulkan untuk mendapatkan kebutuhan modal untuk portofolio perdagangan. Rumusnya digunakan untuk menjumlahkan adalah yang sebagai berikut. Di mana SB adalah parameter korelasi antara bucket B dan C ditentukan oleh regulator. Istilah pertama dalam formula ini menggabungkan risiko di seluruh bucket tanpa mempertimbangkan diversifikasi lintas bucket jumlah kuadrat. Kedua istilah menyesuaikan untuk korelasi atau arah yang sama antara jenis aset di B dan C, atau yaitu panjang atau pendeknya BC. Korelasi telah ditetapkan oleh BIS dan dibedakan berdasarkan kelas aset. Next. Regulasi BIS dan model internal besar. Seperti dibahas di atas, persyaratan modal BIS untuk exposure risiko pasar diperkenalkan pada Januari 1998, mengizinkan bank-bank besar tunduk pada izin peraturan untuk menggunakan milik mereka sendiri model internal
untuk menghitung risiko pasar alih-alih ke rangka standar. Itu persyaratan model risiko pasar awal dimasukkan sebagai bagian dari apa yang kemungkinan dikenal sebagai aturan modal Basel I. Namun detail perhitungan modal telah disempurnakan dan direvisi selama bertahun-tahun. Saat ini model internal FI diatur oleh Basel 2.5 atau diimplementasikan pada 2012. Dan versi Basel 3 bertahap antara 2013 dan 2019. Dari aturan kecukupan modal DLK, kami memeriksa inisiatif yang diambil oleh BIS dan Bank Sentral Utama. Misalnya Federal Reserve dan dalam mengendalikan eksposur risiko bank melalui persyaratan modal secara lebih rinci dalam bab 20. Secara krisis keuangan, kerugian akibat risiko pasar secara signifikan lebih tinggi daripada persyaratan modal risiko pasar minimum berdasarkan aturan BIS Basel I dan Basel II. Sebagai hasilnya, pada bulan Juli 2009, BIS mengumumkan Basel 2.5 versi final dari peraturan yang direvisi untuk kebutuhan model risiko pasar. Secara khusus, selain biaya risiko sudah ada, biaya modal tambahan dinilai yang mencakup persyaratan modal dengan mempertimbangkan periode pengamatan 1 tahun dari tekanan keuangan signifikan yang relevan menggunakan portofolio FI. Pengenalan VaR yang ditekan di Basel 2.5 dimaksudkan untuk mengurangi siklus pengukuran VaR yang mengurangi masalah tekanan pasar periode putus dari periode data yang digunakan untuk menghitung VaR setelah beberapa waktu. Dasarnya membutuhkan proses berikut diikuti oleh FI sebesar menggunakan model internal. Next. Nah, masih dalam regulasi. Yang pertama, dalam menghitung DIR, FI harus mengidentifikasi perubahan tarif yang merugikan sebagai di persentil ke-99. Yang kedua, FI harus mengasumsikan periode holding minimum menjadi 10 hari. Yang ketiga, FI harus menambahkan VaR bertekanan yang dimaksudkan untuk mereplikasi VaR perhitungan yang akan dihasilkan pada portofolio perdagangan FI jika relevan faktor pasar sedang mengalami masa stres. VaR yang ditekankan didasarkan pada VaR persentil 99, 10 hari dari portofolio perdagangan dengan input model menggabungkan data historis dari periode 1 tahun tekanan keuangan yang signifikan. Jangka waktu yang digunakan harus disetujui oleh supervisor dan ditinjau secara berkala. Next. Selanjutnya masih kelewatan. Sorry. Ya, selanjutnya LK harus mempertimbangkan biaya atau persyaratan modal yang diusulkan sebagai jumlah dari lebih tinggi dari VaR sebelumnya dan usia rata-rata VaR harian selama 60 hari kerja sebelumnya dikalikan faktor perkalian dengan nilai minimum 3, yaitu biaya modal. Itu DIR kali akar 10 kali 3. Secara umum faktor perkalian membuat modal yang dibutuhkan jauh lebih tinggi daripada VaR yang dihasilkan dari modal pribadi. Ditambah yang kedua, semakin tinggi VaR stres terbaru yang tersedia dan rata-rata VaR selama 60 hari kerja sebelumnya dikalikan faktor perkalian dengan nilai minimum 4 dan maksimal dengan minimum 3 dan maksimum 4. Dari sini capital charge for market risk seperti yang sudah ditampilkan. Next. Ya, yang tadi tak. Nah, misalkan VaR portofolio FI selama 60 hari sebelumnya adalah $10 juta.
dan menekankan VAR selama 60 hari sebelumnya adalah $25 juta menggunakan 1% terburuk kasus. Biaya modal minimum adalah capital charge yang tadi, yaitu senilai 332,04 miliar juta dolar. BCL3 mengusulkan untuk mengganti model VAR dengan yang berbasis nilai ekstrim teori dan perkiraan kekurangan IS. Seperti dibahas sebelumnya, ukuran IS menganalisis ukuran dan memungkinkan kerugian di atas. Dalam periode krisis untuk perdagangan aset, dan dengan demikian mengukur risiko ekor lebih tepat. Next. Next, tak. Nah, dua metode untuk mengidentifikasi periode stres dan menghitung kebutuhan modal di bawah model internal adalah metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung ini didasarkan pada pendekatan yang digunakan dalam VAR yang ditekankan pada WSL 2,5. FI akan mencari seluruh periode sejarah dan mengidentifikasi periode yang menghasilkan tertinggi. Terjadi ketika semua faktor risiko dimasukkan, namun BCL 3 akan mengharuskan FI untuk menentukan periode stres berdasarkan serangkaian faktor risiko yang dikurangi. Metode tidak langsung mengidentifikasi secara sejarah yang relevan. Stres dengan menggunakan serangkaian faktor risiko yang dikurangi, namun alih-alih menghitung penuh model IS untuk periode itu, FI menghitung kerugian berdasarkan set faktor risiko yang dikurangi. Next. Next, tak. Kelewatan tak kayaknya, tak? Nah, dalam bab ini kami menganalisis pentingnya mengukur eksposur risiko pasar LK. Risiko ini memungkinkan terus tumbuh semakin penting karena semakin banyak pinjaman dan aset yang sebelumnya tidak liquid menjadi dapat dipasarkan dan sebagai waralaba tradisional bank komersial, perusahaan asuransi, dan bank investasi menyusul. Pengingat risiko yang terlibat, baik manajemen FI, swasta maupun regulator pasar. Kami menganalisis secara rinci 4 pendekatan yang telah digunakan LK untuk mengukur risiko pasar, yaitu risk matrix, terus pendekatan historis, pendekatan simulasi Monte Carlo, dan pendekatan shortfall atau IS. Yang diharapkan 3 pendekatan pertama menawarkan perbedaan metode yang digunakan untuk menghitung nilai risiko. Model shortfall yang diharapkan merupakan alternatif dari nilai tradisional pada ukuran risiko yang lebih sensitif terhadap bentuk ekor kerugian dari distribusi probabilitas pengembalian. Keempat pendekatan tersebut juga dibandingkan dalam hal kesederhanaan dan akurasi. Risiko pasar juga menjadi perhatian kepada regulator. Mulai Januari 1998, bank-bank di Amerika Serikat harus memegang persyaratan modal terhadap risiko posisi perdagangan mereka. Fitur baru dari regulasi risiko pasar adalah bahwa Federal Reserve dan pusat lainnya dengan persetujuan regulator telah memberikan FI besar pilihan untuk menghitung kebutuhan modal berdasarkan model internal mereka sendiri. Oke, next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya. Terima kasih. Kami kelompok 1 pamit undur diri.